Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Dalam kisah kali ini, kita akan belajar satu hal yang sangat penting. Seringkali kita merasa ada satu hal yang kurang dalam kehidupan ini, yang serasa-rasanya jika satu hal ini terpenuhi, maka kehidupan kita akan sempurna. Apa sebenarnya satu hal itu, dan bagaimana menemukannya? Jawabannya mungkin akan teman-teman temukan dalam kisah kali ini. Kisah yang akan menyadarkan kita dan membawa ketenangan yang selama ini kita nantikan. Suatu ketika, pada pertengahan abad ke-19, di sebuah kota kecil di kaki perbukitan, hiduplah dua sahabat remaja, Lukas Bauer dan Emil Schneider. Lukas adalah anak seorang peternak kambing yang cukup dikenal di wilayah tersebut. Sejak kecil, ia terbiasa hidup di antara ladang dan kandang. Emil, sahabatnya, adalah putra pemilik penginapan kecil di pusat kota. Keduanya cerdas, tetapi sering merasa jenuh dengan rutinitas sekolah yang ketat. Pada suatu minggu sore yang tenang, ketika sebagian besar warga beristirahat setelah gotong royong untuk menata kota, Lukas dan Emil duduk di dekat kandang kambing keluarga Bauer. Di tengah kebosanan itu, muncul sebuah ide iseng. Ide yang awalnya hanya candaan, perlahan berubah menjadi rencana yang benar-benar akan mereka jalankan. Mereka ingin membuat kehebohan kecil di sekolah, bukan untuk merusak, tetapi sekadar untuk menciptakan kekacauan yang menurut mereka lucu. Malam itu, ketika kota sudah sunyi dan sebagian besar warga tertidur, kedua remaja itu mengambil 3 kambing dari kandang. Mereka membawa kambing-kambing tersebut ke gudang kecil dan menuliskan angka besar di sisi tubuh masing-masing kambing menggunakan cat putih milik keluarga Lukas. Kambing pertama diberi angka 1, kambing kedua diberi angka 2, kambing ketiga diberi angka 4. Tidak ada angka 3. Setelah memastikan catnya cukup jelas terlihat, mereka menggiring ketiga kambing itu secara diam-diam menuju gedung sekolah. Pintu belakang sekolah, yang biasa digunakan petugas kebersihan, seringkali tidak terkunci rapat pada malam hari. Dengan hati-hati, mereka membukanya dan melepas ketiga kambing itu ke dalam lorong batu yang panjang dan dingin. Kambing-kambing tersebut langsung berpencar. Satu berlari ke lantai atas, satu masuk ke ruang kelas, dan satu lagi berkeliaran di dekat ruang kepala sekolah. Setelah memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, Lukas dan Emil segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke rumah masing-masing, seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, sebelum matahari sepenuhnya tinggi, penjaga sekolah yang sudah lanjut usia membuka pintu utama seperti biasa. Ia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bau menyengat memenuhi lorong. Ketika ia melangkah lebih jauh, ia menemukan kotoran kambing di tangga dan dekat pintu masuk. Tak lama kemudian, seekor kambing dengan angka 2 terlihat berlari di koridor. Kepanikan kecil mulai terjadi. Guru-guru yang baru datang terkejut melihat seekor kambing masuk ke ruang kelas. Murid-murid yang berada di halaman mendengar keributan dan mulai berkerumun. Butuh waktu hampir 1 jam bagi para guru, penjaga sekolah, dan beberapa pekerja sekolah menangkap ketiga kambing tersebut. Setelah semuanya berhasil diamankan di halaman, perhatian mereka tertuju pada angka-angka yang tertulis jelas di tubuh hewan-hewan itu. Angka 1, angka 2, angka 4. Kepala sekolah yang dipanggil segera datang memeriksa keadaan. Ketika ia melihat angka-angka tersebut, ekspresinya berubah. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak lengkap. Jika ada nomor 1, 2, dan 4, maka secara logika seharusnya ada nomor 3. Pertanyaan itu mulai beredar dengan cepat. Awalnya pertanyaan itu terdengar sederhana, namun semakin dipikirkan, semakin terasa janggal. Mustahil seseorang melepas kambing bernomor 1, 2, dan 4 tanpa pernah memiliki nomor 3. Pikiran mereka secara otomatis mengisi kekosongan itu. Tanpa menunggu lama,
pencarian pun diluncurkan. Gedung sekolah diperiksa kembali dari bawah hingga loteng. Ruang kelas dibuka satu persatu. Lemari, gudang penyimpanan, bahkan ruang bawah tanah diperiksa dengan teliti. Para guru ikut membantu. Penjaga sekolah menyisir halaman dan taman belakang. Beberapa murid yang penasaran bahkan ikut mengintip dari kejauhan. Semakin lama kambing nomor 3 tidak ditemukan, suasana berubah dari sekadar kebingungan menjadi kegelisahan. Kekhawatiran muncul bahwa kambing tersebut mungkin terjebak di suatu tempat, terluka, atau merusak sesuatu yang penting. Kegiatan belajar mengajar akhirnya dibatalkan hari itu. Seluruh perhatian tertuju pada pencarian kambing yang tidak terlihat. Sementara itu, di antara kerumunan siswa yang menyaksikan kekacauan tersebut, Lukas dan Emil berdiri dengan wajah tenang. Tidak ada yang menyadari bahwa kekacauan besar itu berawal dari ide sederhana pada minggu sore sebelumnya. Dan yang lebih tidak disadari lagi oleh seluruh warga sekolah adalah satu hal penting. Mereka sedang menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mencari sesuatu yang sejak awal memang tidak pernah ada. Pencarian kambing nomor 3 lebih lama dari yang seharusnya. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada kambing nomor 3. Semakin lama pencarian berlangsung, suasana menjadi semakin tegang. Kekhawatiran mulai berubah menjadi rasa frustasi. Kepala sekolah, Wilhelm Kruger, adalah sosok yang sangat menjaga wibawa dan ketertiban. Baginya, kehilangan satu kambing di dalam gedung sekolah bukan hanya masalah kecil. Itu menyangkut reputasi, tanggung jawab, dan keamanan. Ia mulai berpikir lebih jauh. Bagaimana jika kambing itu terjebak dan mati di suatu tempat tersembunyi? Bau busuk akan muncul beberapa hari kemudian dan mempermalukan sekolah. Bagaimana jika kambing itu merusak dokumen penting atau melukai seseorang? Kemungkinan-kemungkinan itu terus bertambah di dalam pikirannya. Yang menarik, semakin lama kambing nomor 3 tidak ditemukan, semakin besar pula bayangan tentang keberadaannya di dalam benak semua orang. Kambing itu terasa semakin penting, semakin mendesak untuk ditemukan. Padahal, 3 kambing lain sudah tertangkap. Masalah sebenarnya secara fisik sudah selesai. Tetapi angka yang hilang menciptakan kekosongan yang sulit diterima. Di siang hari, setelah berjam-jam pencarian, beberapa guru mulai saling menyalahkan. Ada yang berpendapat mungkin mereka salah melihat angka. Ada yang mengusulkan kemungkinan cat angka 3 sudah terhapus. Ada pula yang berkisras bahwa pasti ada 4 kambing sejak awal. Semua orang yakin kambing nomor 3 itu nyata. Sementara itu, para murid menikmati hari tanpa pelajaran. Namun bahkan di antara mereka, cerita tentang kambing nomor 3 menjadi bahan pembicaraan yang penuh misteri. Semakin tidak ditemukan, semakin terasa seolah-olah kambing itu benar-benar ada dan hanya bersembunyi dengan sangat cerdik. Menjelang sore, kelelahan mulai terlihat di wajah para pencari. Gedung sudah diperiksa berulang kali. Tidak ada suara mengembik tambahan, tidak ada jejak baru. Tidak ada kotoran tambahan selain milik 3 kambing yang sudah tertangkap. Akhirnya, perlahan muncul satu pertanyaan sederhana. Bagaimana jika memang tidak pernah ada kambing nomor 3? Pertanyaan itu awalnya terdengar tidak masuk akal, tetapi setelah dipikirkan dengan tenang, logikanya mulai terasa jelas. Satu-satunya bukti bahwa kambing nomor 3 ada hanyalah urutan angka yang terasa tidak lengkap. Tidak ada saksi yang melihat kambing keempat, tidak ada jejak tambahan, tidak ada bukti apapun selain asumsi. Sore itu, pencarian resmi dihentikan. Kelas sudah terlanjur dibubarkan. Semua orang pulang dengan perasaan lelah dan sedikit kesal. Hari yang seharusnya berjalan normal berubah menjadi hari penuh kekacauan hanya karena sebuah angka yang hilang. Teman-teman, manusia seringkali melakukan hal yang sama seperti dalam kisah ini. Ketika hidup sudah memiliki banyak hal baik, pekerjaan, keluarga, teman, kesehatan,
Seringkali perhatian justru tertuju pada satu hal yang terasa kurang, sesuatu yang tampak hilang, sesuatu yang seolah-olah harus ada agar semuanya lengkap. Dan seperti kambing nomor 3, kadang hal itu sebenarnya tidak pernah benar-benar ada, hanya bayangan yang tercipta karena kita merasa urutannya tidak sempurna. Kita berhenti menikmati 3 hal nyata yang sudah ada di depan mata hanya karena sibuk mencari satu hal yang tidak terlihat. Kisah di kota kecil Falkenheim itu sederhana. Tidak ada kerusakan besar, tidak ada korban. Hanya 1 hari yang terbuang untuk mencari sesuatu yang tidak pernah ada. Dan mungkin dalam kehidupan kita sendiri, kita juga pernah menghabiskan waktu dan tenaga untuk kambing nomor 3 versi kita masing-masing. Padahal, seringkali yang perlu kita lakukan hanyalah berhenti sejenak, melihat apa yang sudah ada, dan menyadari bahwa tidak semua urutan harus lengkap untuk membuat hidup terasa cukup. Terkadang, damai itu muncul bukan ketika semuanya sempurna, tetapi ketika kita berhenti mencari yang sebenarnya tidak pernah hilang. Sekian kisah kali ini, terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kisah berikutnya.